Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat pagi buat kita semua pagi hari ini. Saya melihat kayaknya masih agak jauh gitu ya, di depan masih ada bangku kosong. Boleh dengan hormat saya minta Bapak Ibu yang masih ada di belakang sekali, boleh memenuhi bangku-bangku yang di depan. Ya, terima kasih. Mari sama-sama hari ini kita mau sama-sama bersepakat waktu yang ada ini kita mau memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau bersyukur, kita mau renungkan seminggu yang sudah berlalu. Tuhan sudah tolong setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pagi ini Tuhan Yesus. Engkau pelihara setiap kehidupan kami. Kami berkumpul di rumah Tuhan. Kami mau memuliakan nama-Mu, mengagungkan Tuhan. Mau menyatakan Engkau sungguh besar atas setiap kehidupan kami. Mari Tuhan, pagi hari ini Engkau hadir bersama dengan kami. Bertahta lewat setiap pujian kami Tuhan. Dan biarlah apa yang kami kerjakan pagi ini dan mengandung janji Tuhan yang luar biasa. Kau memberkati setiap jemaat-Mu. Segala hal yang bukan dari Tuhan kami tolak dalam nama Yesus. Dan biarlah hanya kuasa Roh Allah yang melingkupi setiap hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuliakan nama Tuhan. Memulai ibadah pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Kita sama-sama mau bersorak bagi nama Tuhan, amin. Boleh kasih tos kiri kanan dan katakan, Tuhan baik bagi setiap kita. Amin. Mari sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Sekali lagi katakan, Dia Tuhan kekuatan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Amin. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku
cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Mari dengan rasa syukur katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Dia Allah yang besar yang terus mengasihi kita. Amin. Amin. Ya mari sama-sama kita mau bertepuk tangan bagi Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yo lagi katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kita mau katakan, Dia memberi kita kuasa. Amin. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Lagi katakan, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa, amin, Raja mulia. Katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Bapak Ibu, mungkin setiap kita di hadapan kita berbeda-beda persoalan kita. Tapi mari saya mengajak pagi hari ini dengan iman, kalau Allah bersama dengan kita, siapa yang bisa melawan kita? Tidak ada. Amin. Amin. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Lagi katakan dengan imanmu. Amin. Ada bersamaku, siapa jadi? Sekali lagi katakan. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai
berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja, terpujilah Engkau Raja segala raja, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Amin Tuhan. Segala Terima kemuliaan kasih bagi Tuhan. Raja. Kebesaran-Mu terus menyertai perjalanan hidup kami. Biarlah segala ketakutan, kekhawatiran kami hari ini dilalukan lewat pujian kami Tuhan. Lewat sorak-sorai kami. Karena ada iman yang membawa pada kemenangan. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara. Amin. Amin Tuhan. Tuhan sediakan saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu bagi hidup kami. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan. Amin. Terima kasih Tuhan. Tanpa bekerja, apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati.
Mungkin ada di antara kita sampai hari ini pergumulan kita belum dijawab. Mari saya mengajak setiap kita, Tuhan sangat tahu apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Hari ini saya mau mengajak, mari kita jangan menyerah. Mari kita bersemangat bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan yang tidak pernah mengecewakan setiap kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Mari kita naikkan ucapan syukur kita. Sekalipun keadaannya tidak baik, tapi mari terus berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami punya iman yang berkemenangan di dalam Engkau. Kami akan mendapat kesembuhan. Kami akan mendapat jawaban itu Tuhan. Terima kasih Yesusku. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kebaikannya, mari berkatakan dengan imanmu bahwa Dia menjawab tepat pada waktunya. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan.
Yes, amin. Amin Tuhan. Keadaan kami masing-masing boleh berbeda-beda, tetapi kami punya Tuhan yang sama, Tuhan yang besar, yang siap menggenapi setiap janjinya bagi setiap kami. Mari Tuhan berfirmanlah pagi hari ini, lewat hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati Tuhan pada pagi hari ini. Dan biarlah setiap kami menjadi pribadi-pribadi kesayangannya Allah. Terpujilah nama Tuhan. Kami siap dengar kebenaran firman Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap dengar firman katakan, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom, selamat siang Bapak Ibu. Puji Tuhan. Apa kabar semua? Puji Tuhan. Bersyukur ya Bapak Ibu. Saat ini kita masih boleh ada, beribadah di tempat ini. Semua karena Tuhan. Amin Bapak Ibu. Maaf ya Bapak Ibu, saya pakai masker. Jujur Bapak Ibu, waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini, ada banyak yang Tuhan kasih. Judulnya banyak gitu, maksudnya. Dan sebelum ini, saya gini waktu bulan Juli, lagi doa pagi, terus Tuhan taruh firman gitu, wah ntar kalau saya disuruh pelayanan ini mau saya bawa. Kalau nggak salah 2 minggu kemudian Pak Gembala SMS gitu di grup, memberitahu gitu. Terus saya gini, oh terima kasih, kalau nggak salah itulah jawaban saya. Tuhan, pokoknya waktu itu Tuhan kasih gini, melihat yang tidak kelihatan, percaya saja. Terus masa sukar, terus saya Tuhan mana ini? Hampir sebulan lah terus berdoa. Akhirnya saya, Tuhan mana yang mau saya bawa? Masa sukar. Dan betul masa sukar itu saya alami selama 5 hari. 5 hari ya Pak ya? Maksudnya enggak yang sukar-sukar banget gitu. Batuk, flu, beneran terus demam gitu. Mau mempersiapkan ini kok kayaknya ini banget gitu. Terus bisa aja kan ibaratnya WA gitu, Pak Gembala maaf ya, kayaknya saya nggak bisa melayani. Tapi itu nggak saya tahan terus, batuknya udah semakin parah, nggak berani gitu mau WA. Terus pas hari Kamis mau ke dokter, udah mau ke dokter, badannya enak. Nggak usah ke dokter gitu. Malamnya kambuh lagi. Saya bilang, waduh gimana nih Pak, gitu ke Pak Bambang. Terus berdoa, terus keluar kamar, ngaca, hei jangan lemah, percaya sembuh, gitu. Tapi saya percaya sembuh, saya nggak hanya diam saja, saya minum obat yang ada di rumah gitu ya. Saya minum obat, terus balik lagi, Tuhan gimana ini, jujur Bapak Ibu gimana ini. Terus saya hanya gini, Tuhan saya percaya ketika berdiri nanti hari Minggu yang saya jalani adalah Tuhan Raja di atas segala raja yang punya hidup saya. Tuhan akan memberikan saya sehat gitu, itu aja. Udah saya terus ikut komsel tuh hari Jumat. Di situ sebenarnya masih meriang, cuman kan harus dilawan. Dan siang ini jujur Bapak Ibu puji Tuhan, terima kasih gitu. Senang melihat Bapak Ibu Saudara ada saat ini di rumah Tuhan, kita bersama-sama di waktu-waktu yang sempit ini, di mana dikatakan anggaplah kalau hari ini kita terakhir hidup. Jadi mari kita terus bersemangat, terus berjuang, terus memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Mari kita sama-sama kan sharing. Saya tidak akan mengajari Bapak Ibu Saudara, tetapi kita akan sama-sama belajar bagaimana Tuhan membawa kehidupan kita ada sampai saat ini. Coba kita buka dulu di dalam 2 Timotius 3 ayat 1. Judul daripada khotbah saya siang ini adalah masa yang sukar. Kalau kita membaca daripada perikop yang di atasnya, ini kita akan baca ya. Mari Bapak Ibu kita sama-sama membaca ya firman Tuhan ini. 2 Timotius 3 ayat 1.
ketahuilah bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan sudah berbicara. Firman Tuhan ini adalah Paulus memberitahukan kepada Timotius bahwa akan datang hari-hari terakhir atau masa yang sukar. Waktu itu Paulus ada di penjara waktu dia memberitahukan ayat ini kepada Timotius, karena Paulus adalah hamba Tuhan yang sangat luar biasa, di mana Tuhan memakai dia sedemikian rupa ya. Sampai dia memberitahu, firman ini kan sudah lama sekali kita dengar, sudah lama kita baca, sering kita dengar mungkin. Terus tapi yang benar-benar terasa itu adalah sekarang-sekarang ini. Kita bisa merasakan, bisa melihat sekeliling, bisa melihat situasi kondisi yang terjadi hari-hari ini. Ada perang, ada sakit penyakit, ada krisis ekonomi yang begitu menakutkan. Tetapi firman ini mengingatkan Timotius waktu itu, bahkan Paulus berkata kepada Timotius, dia adalah muridnya daripada Paulus, dia dimentor, dia dimuridkan agar dia tidak lari, agar dia tidak goyah, agar dia tetap berdiri, apapun yang akan terjadi ketika Paulus tidak datang. Ketika Paulus sudah tidak ada. Di situ dikatakan, ketahui ya, mau ada hari yang sukar gitu. Dan Timotius ini mendengar apa yang dikatakan daripada Paulus. Coba kita baca, coba Pak Miki tolong. Kita baca dulu yang satu perikopnya sampai ayat 5 deh. Sebelum saya lanjutkan ke poin-poinnya. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 2, 3, 4, 5 coba. Biar lebih jelas firman-Nya. Mari Bapak Ibu sama-sama kita katakan begini. Ayat yang kedua nanti akan kita baca sampai kepada ayat kelima. 2, 3. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pefitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima. Tidak peduli agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, lagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka mengakhiri kekuatan. Jauhilah mereka itu. Puji Tuhan. Nah di sini tanpa kita sadari firman Tuhan ini sekarang datang kepada kita. Di dalam kita menghadapi zaman, situasi, kondisi yang sedang terjadi di depan kita pada saat ini. Kita tidak tahu Bapak Ibu apa yang akan terjadi. Bahkan kita pulang dari gereja ini juga nanti kita pulang, kita nggak tahu apa yang terjadi. Nah, firman Tuhan siang ini mengajak kita, sikap seperti apa, respon seperti apa, hal-hal apa yang harus kita miliki untuk menghadapi daripada masa-masa sukar itu. Pastikan Bapak Ibu sudah mengalami kan, masa sukarnya sudah ada. Cuman ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan, ada yang nyimpan aja di dalam, ada yang menceritakan itu. Saya percaya ketika Tuhan memberikan masa sukar kepada kita masing-masing yang ada di sini, Tuhan lihat kok kemampuannya Ibu Maria itu seperti apa, kemampuannya Ibu Muller itu seperti apa, Ibu Edina Ibaho, semua kita dilihat gitu. Kira-kira kalau ini saya kasih 10 kilo, sanggup enggak ya? Saya kasih 5 kilo, mampu enggak ya? Tuhan lebih tahu daripada kita, dia lebih tahu. Nah sekarang, firman Tuhan ini, keadaan ataupun sikap kita seperti apa sih ketika masa sukar itu kita sudah hadapi. Bahkan akan ada yang lebih, firman Tuhan sudah berkata bahwa hari-hari ini bukannya semakin baik, tetapi akan semakin jahat. Kita sudah baca ya tadi dikatakan di situ,
Orang masih ibadah, iya tetap ibadah. Tapi kita tidak tahu kan, ibadahnya itu apakah benar-benar memuliakan Tuhan, ibadahnya itu apakah benar-benar di mata Tuhan, kita tidak tahu. Hari-hari ini ada orang memakai mujizat. Bapak Ibu udah pernah lihat itu ya, apa tuh dukun merah ya, apa sih? Aduh, kayaknya heboh gitu. Saya dalam hati gini, firman Tuhan benar-benar ya. Justru yang nggak bagus-bagus itu yang diangkat gitu. Kenapa sih yang bagus-bagus aja yang diangkat? Jadi biar orang itu ngah gitu. Tapi ini justru yang tidak bagus gitu, yang diperbanyak, lebih dihebohkan gitu. Makanya membuat manusia bukannya semakin baik, malah justru semakin jahat gitu. Jadi saya meminta kita khususnya yang ada di sini, mari. Untuk siang hari ini dikatakan bahwa masa sukar itu sudah terjadi, sedang terjadi, dan terus akan terjadi. Nah, sikap Bapak Ibu dan saya bagaimana untuk menghadapinya? Yang pertama adalah kita tidak boleh takut. Siapa sih yang nggak pernah di sini takut? Semua pernah merasakan takut ya. Apalagi Bu Edi Pak Edi habis menjalani operasi. Pasti ada ketakutan tersendiri di dalam hatinya yang kita tidak tahu. Coba kita baca Bapak Ibu, kenapa kita nggak boleh takut? Kenapa kita harus, yang pertama jangan takut, tetaplah tenang. Karena, coba kita baca dulu Bapak Ibu, Matius 14, ini adalah cerita waktu Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menyeberang terlebih dahulu. Coba kita baca di situ. Saya minta tolong ya Bapak Ibu, kita sama-sama respon firman Tuhan pagi ini, kita sama-sama membaca. Yaitu Matius 14 ayat 27 sampai 31. Kita sama-sama baca firman Tuhan ini 2-3 ayat. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah ini. Lalu Petrus berseru, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Nah, puji Tuhan. Cerita ini adalah waktu Yesus habis memberi makan 5.000 orang, terus Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi mendahului dia seberang. Orang-orang banyak disuruh pulang, murid-murid disuruh naik perahu, mendahului dia menyeberang. Terus Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Yesus luar biasa ya, kita disuruh jalan. Tapi saya percaya begini, ketika Yesus menyuruh murid-murid itu jalan, dia agak disuruh aja, sono pergi, enggak lah, Tuhan itu pasti dari jauh matanya itu melihat gitu. Dia dilihat satu-satu gitu. Nah, waktu mereka sudah menyeberang di tengah danau laut itu, ada gelombang. Nah, waktu gelombang itu datang, mereka takut. Nah, waktu Yesus datang selesai berdoa, tengah malam ada firman Tuhan berkata kira-kira jam 3 itu, mereka melihat gitu. Nih orang nih, kalau ketakutan seringkali, padahal bukan gitu. Ada nggak punya pengalaman gitu? Pada waktu kita ketakutan seringkali kadang-kadang yang keluar dari mulut kita ini nggak sesuai dengan apa yang kita lihat itu gitu. Nah, karena buktinya terbuktikan waktu Yesus jalan di atas air, hanya Yesus loh yang bisa jalan di atas air, nggak ada yang lain. Ada kan pernah pesulap kalau nggak salah gitu, tapi itu tipuan atau trik. Tetapi kalau Yesus enggak benar-benar dia bisa berjalan di atas air itu karena dia menguasai, dia yang menciptakan. Jadi kita patut sungguh gitu
berterima kasih atau mengagungkan akan kekuasaannya atau keagungan Tuhan yang ada terus di dalam setiap kehidupan kita. Dikatakan waktu Yesus berjalan di atas air itu, kan murid-murid melihat. Terus yang mereka lihat apa? Yang mereka lihat hantu. Padahal itu adalah Tuhan. Padahal mereka baru bersama-sama dengan Tuhan. Belum lama gitu. Baru mungkin antara, kalau nggak salah jam 6 ke jam 3 itu berapa jam sih? Baru sebentar, kurang lebih 9 jam gitu. Tapi yang dilihat udah berbeda. Yang dilihat udah hantu, bukan Tuhan gitu. Kenapa bisa begitu? Itu tadi, hatinya tidak tenang, takut, banyak pikiran mungkin, banyak persoalan, masalah gitu. Nah di sini firman ini mengajarkan kita, kenapa kita harus tenang? Karena ketika Bapak Ibu dan saya tidak tenang, kita tidak akan bisa berdoa. Berdoa sih bisa, tapi lebih kepada diriku, aku. Tuhan iniku, Tuhan iniku. Pokoknya lebih kepada diri gitu. Lebih kepada keinginan kita. Bukan keinginan Tuhan di dalam diri kita, tetapi keinginanku, kemauanku, aku terus. Tetapi siang hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, dikatakan di situ, diam ini aku, gitu ya tadi ya dikatakannya. Dikatakan di sana, tenanglah, aku ini, jangan takut. Nah, Bapak Ibu yang ada di sini sekarang, firman Tuhan mengingatkan kita, untuk siang ini kita boleh sama-sama, ketika ada persoalan, masalah apapun di dalam diri kita, Tuhan mengajak agar kita tetap tenang, supaya kita berdoa, jangan seperti Petrus, hantu, jangan. Tapi kita bersama, Tuhan tolong aku. Nah itu yang keluar dari dalam mulut kita. Kenapa Bapak Ibu kita harus tenang? Kan kadang-kala begini nih, ketika kita menghadapi persoalan, gak usah jauh-jauh deh di dalam rumah tangga. Ketika kita di dalam rumah tangga lah, ketika kita ada persoalan apa gitu. Kadang kalau kita itu kan nggak bisa berdoa ya, ini di sini merasa sudah selesai, tapi di sini itu masih kayak ada nyesel iya, kadang-kadang mau minta maaf, egois, nggak mau mendahului, diam saja gitu. Ada nggak punya pengalaman kayak gitu Bapak Ibu? Sama dong kayak saya. Kalau ada persoalan itu, kadang begini nih, ketika ada persoalan kan kita mempertahankan ego kita kan, gua kan yang benar, kamu yang salah. Jadi karena kita menuntut ke saya ininya itu, ya udah, akhirnya nggak ada kerendahan hati untuk kita meminta maaf, sekalipun memang kita yang benar, kadang-kadang itu. Sementara Tuhan itu luar biasa, Yesus sudah memberi contoh, sudah memberi teladan, sudah memberi model, begini loh saya, sudah diolok-olok, sudah disalib, sudah diludahi atau segala macam. Nih aku tetap mengasihi, aku tetap rendah hati. Nah itu koknya susah banget ya. Tapi siang hari ini kita mau sama-sama ya Bapak Ibu ya. Ketika itu ada di dalam diri kita, ego kita letakkan dulu itu. Bila perlu kita buang jauh-jauh, egonya kita buang jauh-jauh gitu. Agar di dalam menghadapi segala sesuatu di dalam kehidupan kita ini, kita mampu gitu, khususnya yang mempunyai persoalan masalah. Siapa yang tidak punya persoalan masalah? Semua pasti ada, tapi tadi saya sudah bilang, beda-beda, porsinya beda-beda, kadang-kadang tanggapannya juga beda-beda, respon kita juga beda-beda. Terus orang yang mau menyekolahkan anak sama orang yang mau menikahkan anak, pasti beda pergumulannya. Orang yang keluarganya sakit, terus dengan orang yang mau contoh deh, ibaratnya orang yang ada anaknya atau istrinya atau anaknya sakit, persoalannya pasti merasa dia lebih besar dengan orang yang ada di sekelilingnya yang mungkin dia hanya tidak bisa belum makan hari ini. Beda gitu. Tetapi di sini Tuhan mau meminta saya dan saudara saat ini, kita harus tetap tenang. Di sini maksudnya tenang bukan berarti kita diam aja tidak berbuat apa-apa ya Bapak Ibu. Tenang tetap kita melakukan
pekerjaan kita, melakukan tugas-tugas kita, melakukan usaha-usaha kita, ataupun selama itu berkenan kepada Tuhan, saya percaya di dalam rasa takut yang kita hadapi itu, Tuhan pasti dibuka pintu, dibuka jalan, diselesaikan dari persoalan, disembuhkan dari sakit. Puji Tuhan saudara. Coba kita buka di dalam Filipi, dikatakan begini. Aduh batukku. Di dalam Filipi, Bapak Ibu, di dalam Filipi 4 ayat 6 dikatakan begini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tadi kan pujian kita ada tuh yang berkata, bunga baku nggak bekerja, tapi dia menghasilkan bunga yang lebih bagus. Terus burung bunga bakung tidak memintal ya tadi ya. Oh ya maaf, tidak memintal. Terus burung dikatakan di sana, tapi Tuhan memperhatikan, memperdulikan. Apalagi kita yang ada di sini, kita masih sehat. Kita semua masih sehat semua. Ya Bapak Ibu, saya tadi waktu nyanyi itu, saya gini saudara, yang ada di pikiranku itu begini. Di rumah itu kan ada itu, ini ya Bapak Ibu sedikit intermezzo ya. Di rumah itu kan ada burung labet ya. Ya, makasih Bapak Ibu. Di rumah kami itu kan ada burung lovebird. Terus setiap gini loh, beneran Bapak Ibu ini, saya sama Pak Bambang itu gini, ya ampun, gini, kita aja manusia kadang-kadang egois gitu, egois. Kan gini nih, ketika kita tambah makanan di dia, terus kan burung gereja banyak tuh datang. Dia masuk loh ke dalam makanan itu terus goyang-goyang. Dia goyang-goyang biar keluar makanan itu untuk burung gereja itu. Sering saya gini, luar biasa ya. Burung datang pantasan dibilang, memang burung itu dia tidak bekerja, tapi dia kesana kemari loh terbang. Terbang ke sana, terbang ke sana, ke sana, ke sana, ke sana. Akhirnya ia mendapatkan makanan. Saya yang dapat gambaran begini. Kita manusia aja kadang-kadang masih egois tuh. Buat saya gitu. Saya masih begitu ya Pak. Jangan, gak usah kan kemarin udah gitu. Tapi balik lagi, ketika firman berbicara di hati ini, nyesal ada. Terus balik lagi begini, iya Tuhan, kenapa sih? Kayak firman Tuhan pagi hari ini luar biasa itu. Terima kasih ya Pak Joko, luar biasa firman hari ini. Berani lepaskan semua. Yang penting Tuhan itu jangan sampai terlepas dari diri kita, dari kita semua yang ada di sini. Puji Tuhan saudara, itu yang pertama. Sementara yang kedua adalah sikap seperti apa sih? Apa tadi ya? Iya. Sikap seperti apa yang harus saya dan Bapak Ibu miliki di dalam menghadapi masa-masa sukar seperti sekarang ini? Bapak Ibu sepintas melihatkan situasi berita yang sedang heboh hari ini, ya kematian seorang brigadir, dibuka semua. Saya percaya itu adalah doa-doa umat Tuhan yang ada di negeri ini. Jadi dibuka satu-satu, dibuka. Karena saya gini, luar biasa ya itu Brigadir J itu. Nyawanya melayang, tetapi ya pantaslah dia disebut pahlawan ya. Terbuka, ada uang di sana, ada harta di sini. Jadi saya pernah ngikutin yang di TV One itu ya. Terus yang terakhir dibilang, udah sementara nonaktifin dulu. Saya kalau di TV kalau ada Pak Sigit itu, Tuhan Yesus, tolong dia Tuhan, beri dia hikmat memimpin Polri agar Polri maju, agar terus anak-anak Tuhan yang takut, bukan hanya anak-anak Tuhan, tetapi intinya adalah anak Tuhan yang benar, itu yang penting. Di situ kan banyak anak Tuhan, tetapi belum tentu benar. Jadi gitu, jadi berdoa. Jadi setiap dia ada di TV itu pas nonton berita, kita kan berita,
Pak Bambang, gimana Sambo? Enggak tahu saya. Jadi jujur enggak terlalu ngikutin karena gimana ya? Ya udahlah bagianku berdoa aja lah. Bagaimana Tuhan mau bangsa ini. Saya percayalah bangsa ini mau Tuhan bawa, mau Tuhan pulihkan gitu lebih lagi. Kalau kita melihat media-media sekarang krisis ya, di mana-mana itu negara yang menghadapi krisis, beli air minum aja susah, beli gas. Aduh saya gini, Tuhan, kalau itu terjadi di Indonesia, aduh kan kadang-kadang penduduk-penduduk yang ada di Indonesia kan masih suka agak, kalau kita lihat jawabannya, Indonesia kan kaya, Indonesia kan banyak ini, tambang banyak ini. Tapi kalau itu tidak dikuasai atau dipegang, dijamah orang-orang yang benar, aduh matilah kita Bapak Ibu. Iya benar, jadi kita ketika Bapak Ibu berdoa di rumah, berdoalah kepada para pemimpin-pemimpin kita yang ada di gereja ini, di RT, di RW kita, bahkan khususnya di bangsa ini, bahkan khusus menjelang daripada Pilpres 2024. Kok saya jadi bukan ya Bapak Ibu? Enggak. Tujuan saya mengajak kita semua aja untuk berdoa kepada Tuhan agar bangsa ini dilewatkan, diluputkan. Kalaupun itu masa krisis itu ada dan terjadi, Indonesia dan orang-orang ada yang di atas itu bisa melewati, bahkan bisa untuk menghadapinya. Itu aja. Yang kedua adalah yang harus kita lakukan adalah kita harus menjaga hati kita. Bapak Ibu semua di sini punya hati ya? Punya, iya. Hatinya masih sehat ya Bapak Ibu? Sehat. Amin, puji Tuhan. Karena kalau kita melihat orang yang hatinya sudah tidak sehat, dia harus melakukan seperti kayak, kalau hati itu kan untuk menyaring ya, Bu Epi ya. Jadi gini, kenapa sih firman Tuhan menyuruh kita untuk menjaga hati kita? Ini hati ini kecil sekali, bukan kecil sekali sih ibaratnya, kecil orang gak bisa lihat gitu. Gak bisa lihat apa yang ada di hatiku, di hati Bapak Ibu sekarang ini, lagi ada persoalan apa, lagi ada pergumulan apa, lagi ada sukacita apa, lagi ada kesenangan apa, gak ada yang tahu. Jadi hati kita ini kecil, tetapi Tuhan berkata, kita harus menjaganya. Di dalam firman, coba di dalam Amsal. Mari Bapak Ibu, di dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuh Bapak Ibu, kehidupan loh dikatakan terpancar dari sana, di dalam kita. Kenapa sih kita harus menjaga hati kita ini? Agar hati kita ini tidak tercemar dengan hal-hal yang tidak baik, dengan masukan atau apapun yang dari luar yang masuk ke dalam gitu. Kita bisa menyaringnya. Nah bagaimana kita menjaganya? Yaitu lagi kembali, isi dengan kebenaran firman Tuhan. Taruh firman itu di dalam hati kita, di pikiran kita. Karena ketika ada firman itu di hati dan di pikiran kita, hati kita juga tenang. Wah kayaknya enak banget itu. Tapi kalau sudah tidak ada firman, banyak pikiran bisa-bisa yang kita ambil, keputusan kita ambil, bisa-bisa salah, fatal Bapak Ibu. Tetapi ketika pikiran kita tenang, hati kita jaga, kita taruh firman Tuhan di sana, kita penuhi terus, kita penuhi di dalam hati kita. Ketika penuh jangan disimpan sendiri, dikeluarin juga, dikasih kepada orang, kekuatan kepada orang, kepada siapa. Itulah dikatakan tetaplah ada di dalam, cari untuk berkomsel. Ketika ada Zoom doa, berdoa. Semua di sini ikut doa Zoom? Coba saya lihat. Ayo ya Bapak Ibu, beneran loh Bapak Ibu. Gak bisa dengan kekuatan kita seperti sekarang ini menghadapi hari-hari sekarang. Perlu firman yang akan menguatkan kita. Perlu teman-teman seiman, orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kalau Zoom itu kan, Zoom ibaratnya ketemu sama Ibu Markus, lihat wajahnya aja gitu pasti di hati. Tapi dia nggak lihat, tapi di hati kita itu pasti ada rasa sukacita. Ketika ada Bu Eni atau Pak Sulis, siapa lagi ya, Bapak Beni, yang ada di sini. Saya berharap, ya mungkin Bapak Ibu sibuk, ketika Bapak Ibu tidak sibuk, marilah sama-sama. Ketika ada komsel, mari datang bersama-sama.
ketika ada doa Zoom, datang. Ibadah seperti ini. Karena kenapa? Begini, saya melihat orang-orang sekarang itu begini, sudah terlalu nyaman, alasannya dibuat karena pandemi gitu loh. Karena pandemi, maksudnya gini, sudah nyaman gitu di rumah, udah jadi jemaat online gitu. Padahal firman Tuhan berkata begini loh, janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Berarti harus ada begini kan, harus ada onsite ya. Harus ketemu begini. Terus sementara sekarang itu kalau kita bukan menonton ya, mengikuti ibadah-ibadah sekarang itu di online itu, aduh macam-macam. Hamba Tuhan yang seperti apa sih yang enggak ada? Wih, banyak. Tapi hati-hati Bapak Ibu, hati-hati, kembali lagi ke firman Tuhan. Ketika firman yang kita dengar, gitu, jangan asal dengar aja, buka lagi firman, baca lagi. Seperti kata Pak Joko, buka lagi, baca lagi. Benar enggak sih yang dia bilang itu? Banyak sekarang itu hamba-hamba Tuhan, segala macam gaya ada, model ada di situ. Saya suka dengar biasanya itu Debbie Bajir, ada yang suka di sini dengar. Dia itu kan keras ya, tentang kebenaran, kekudusan, wis. Saya suka dengar. Nah kalau sekarang ini itu, pokoknya pagi itu udah selesai beres-beres semua gitu kan. Pagi bangun itu kan udah doa, baru doa aja gitu kan. Pak Babang pergi, kadang dengerin itu. Saya juga butuh Bapak Ibu, butuh beneran. Aduh, hari gini loh. Serius, butuh beneran. Penuhilah hati kita ini. Karena itu akan, firman Tuhan sudah berkata, enggak hartamu yang Tuhan tanya nanti, enggak anakmu berapa, jurusan apa, cucumu berapa, hartamu ada berapa enggak, mati. Tadi malam enggak tahu tiba-tiba kan Pak Bambang gini, jadi ingat saya. Dia gini, kalau seandainya 5 tahun ke depan, Tuhan datang, apa yang mau kamu apa yang akan kamu lakukan gitu ya. Saya bingung, ini apa sih maksudnya? Saya mau ngomong begini tadinya. Ya udah hartanya dijual gitu ya kalau nggak salah ya. Pertama-tama gini, aku mau hidup benar, hidup kudus. Agama banget ya. Saya mau hidup benar, hidup kudus gitu. Di dalam hati mau lebih lagi kepada Tuhan, lebih dekat lagi, lebih takut lagi gitu. Terus dia masih korek. Apa yang kamu mau lakukan seandainya Tuhan datang 5 tahun yang ke depan? Maksudnya apa sih Pak? Nggak ngerti aku, saya gituin kan. Terus dia gini, ini kalau yang di pikiranku gini nih, saya jual rumah ini, gitu ya, saya jual rumah ini, terus udah duitnya saya kasih si ini, orang lagi sakit kasih, gini-gini. Kan 5 tahun ke depan Tuhan udah mau datang, buat apa udah nggak ada gunanya. Terus saya bilang, kalau benar Tuhan datang, saya gitu, terus kata dia, ini seandainya sudah benar-benar. Oh gitu ya Pak, saya gitu. Nah pas baca firman Tuhan, renungan, saya bilang, kok connect banget ya itunya Pak Joko ke Pak Bambang. Gitu, terus saya bilang, oh berarti mungkin saya masih suka ada mata harta kayaknya, mata duniawi kayaknya masih ada. Jadi Tuhan ingatkan lewat renungan, lewat Pak Bambang juga gitu. Jadi puji Tuhan saudara, dikatakan di situ, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kita disuruh menjaga hati kita ini lebih dari apapun yang Bapak Ibu punya. Kenapa? Kehidupan kita akan terpancar, akan terlihat daripada situ. Dikatakan di situ tadi, di dalam firman Tuhan dikatakan, di sini, mengapa kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan? Agar hati kita ini tidak tercemar karena segala macam kejahatan timbul dari dalamnya. Di dalam Markus 7 ayat 21 sampai 22 dikatakan begini nih, sebab dari dalam dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Tuh, Bapak Ibu disuruh, makanya kita harus jaga betul-betul hati kita ini. Karena dikatakan di sana ketika kita tidak menjaga hati kita itu akan timbul yang namanya
timbul segala pikiran jahat. Bapak Ibu pernah nggak begini? Nggak tahu ya saya doang ya. Kadang-kadang lagi duduk gitu atau pas tidur itu tiba-tiba yang jahat, ada yang jahat gitu, mikir apa gitu. Terus sekarang begini, aneh padahal nggak ada mikirin ke situ, kenapa ya berpikir ke situ gitu. Terus saya gini, oh iya ya, itulah memang perlunya, pentingnya bahwa firman itu harus terus di sini, harus sampai kata Pak Bambang ngotok ketika kesenggol yang keluar adalah firman gitu. Ketika pokoknya kesenggol gitu, jangan yang lain yang keluar, tetapi firman secara otomatis firman gitu, karena itu sudah menguasai di dalam hati kita. Puji Tuhan Bapak Ibu. Terus ketika kita sudah menjaga hati kita ini dengan firman Tuhan, kita penuhi dengan firman, terus ibarat begini deh, kalau Bapak Ibu mungkin punya perhiasan gitu ya, punya perhiasan, berlian lah taruh. Gak pernah kan Bapak Ibu kalau punya berlian, terus pulang dari mana atau pesta apa gitu, udah taruh aja gitu. Enggak kan ya, diambil kadang-kadang mungkin dilap, dibersihin, disimpan ke tempat yang paling mungkin orang nggak tahu, atau suami atau istri mungkin nggak tahu, tapi tahu lah di sini semua suami istri pasti tahu ya, punya barang masing-masing, punya ibaratnya kayak cincin atau apa gitu, pasti ya Bapak Ibu, keterbukaan semua ya antara suami istri ya Bapak Ibu. Amin, puji Tuhan. Iya, harus itu, beneran harus. Nah, itu kita aja nih perhiasan emas, aduh gak usah jauh-jauh deh. Kita punya HP, wih harganya 5 juta atau apa, kita jatuh itu hatinya langsung gini, cis, langsung gitu. Pernah nggak merasakan? Pernah, apalagi saya. Tapi makanya itu gimana untuk menghilangkan itu, ya itu tadi, firman lagi, firman lagi, firman lagi, udah itu aja, nggak ada yang lain. Nggak kan, ibaratnya saya belajar begini jujur Bapak Ibu, Pak Bambang itu kan gini nih, kadang kan gini kalau HP kita ketinggalan, apalagi dulu-dulu kalau sekarang enggak lagi, HP itu ketinggalan kayaknya gelisah gitu loh, gelisah gitu kayaknya enggak tenang. Tapi firman Tuhan ketinggalan enggak ada tuh yang gelisah. Nah itu makanya saya gini, iya ya aduh memang benar-benar harus ya, kita ini harus kita selaraskan hidup kita ini. Jadi mau HP ini tinggal atau jatuh, kadang-kadang gitu, apalagi kalau harganya 5 juta, ini enggak saudara, enggak, jatuh gitu ya, terus geplak gitu. Kalau sekarang enggak tuh, di rumah kalau HP-nya jatuh, oh jatuh, udah gitu aja udah, enggak kayak dulu lagi gitu, aduh enggak lagi, enggak ada itu, beneran Bapak Ibu. Jadi saya mau kita di sini sama-sama ya, hati kita harus kita jaga melebihi apapun yang kita punya di dalam dunia ini. Karena itu yang akan kita bawa nantinya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Sebentar ya Bapak Ibu. Terus di dalam, saya baca dulu Bapak Ibu. Di dalam Mazmur 19 ayat 9 begini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Boleh di sini kita ganti, dengan apakah seorang tua, kita kan udah rata-rata di sini udah tua ya Bapak Ibu. Mempertahankan kelakuannya bersih, nggak bisa dicuci pakai rinso, nggak bisa saudara. Nggak bisa dibersihkan kayak batu akik, enggak. Tapi dikatakan jaga dia dengan firman Tuhan. Nah makanya tiap pagi ada bapak-bapak di sini, kekasih kita yang memberikan saat teduh renungan. Gak gampang Bapak Ibu bikin renungan saat teduh. Pak Bambang itu kalau dia bikin renungan suka begini, saya coba bikin 2 hari 3 hari. Terus kadang pernah saya bikin, tapi katanya kata-kataku itu kurang pas gitu, kurang kosa katanya atau apanya gitu. Terus saya bilang iya ya, mempersiapkan firman Tuhan aja kalau kita mau khotbah, nggak tahu ya, mungkin bapak-bapak ibu yang lain mungkin sama kali ya. Makin dekat, makin jantungan gini, perut mules lah, meriang lah gitu. Tapi kembali lagi, Tuhan yang kulayani kan Tuhan, Raja yang punya hidupku, kok aku takut sih? Udah kadang-kadang begitu aja. Dan Tuhan memberikan kesanggupan gitu. Puji Tuhan ya Bapak Ibu, masa sukar,
masa-masa sukar yang sedang kita hadapi pada saat-saat ini, percayalah, ketika hati kita penuhi dengan firman Tuhan itu yang akan memberikan Bapak Ibu kekuatan. Firman Tuhan itu yang akan memampukan Bapak Ibu. Firman Tuhan itu yang menyanggupkan untuk kita terus melewatinya. Amin. Yang ketiga adalah kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan atau fokus kepada Tuhan. Yang pertama tadi dikatakan tetap tenang, yang kedua menjaga hati kita, yang ketiga kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Fokus gitu kepada Tuhan. Kalau ke depan, jangan mencong ke kanan, mencong ke kiri, ke depan aja. Tuhan gitu. Jadi langit baru, bumi baru. Itu janji Tuhan, karena itu yang menjadi goal kita adalah Yesus gitu loh. Kita serupa dengan Yesus, kita akan dibawa ke sana gitu. Jangan sampai kita mati lagi berbuat salah, berbuat dosa. Aduh, ngeri kali gitu. Kalau boleh kita ketika Tuhan panggil itu, kita tetap ada dalam kekudusannya gitu. Kita tetap ada dalam hadiratnya Tuhan gitu. Kita harus mendekat. Bapak Ibu ibarat begini nih, sebelum masuk ke itunya. Ini kan meja. Kalau kita menghampiri Tuhan itu, yang harus kita lakukan kan, ibaratnya kan saya di sini. Itu Tuhan. Biar kita bisa mendekat ke Dia, kita kan nggak boleh di sini terus. Apa yang harus kita lakukan? Melangkah sedikit. Aduh Tuhan, aku begini. Terus melangkah lagi. Tuhan, persoalanku ini. Melangkah lagi, sedikit-sedikit. Sampai ini kita dapati, nah Tuhan itu pasti senang. Kadang-kadang kan begini, udah ada persoalan, enggak ibadah, enggak doa, enggak komsel, enggak saat teduh. Tapi hidupnya senang-senang aja gitu, ketawa-ketawa gitu. Saya kadang gitu, bisa ya gitu. Giliran ada persoalan, aku gitu, ada lah gitu, ada gitu. Bapak Ibu, jadi ini mimbar ini kan ibarat Tuhan. Saya yang harus berusaha datang ke sini. Mau saya capek kek, mau saya lagi sakit kek, mau saya lagi banyak persoalan, ya terus harus berjuang datang ke sini. Gitu Bapak Ibu, jangan cengeng. Ya Bapak Ibu, benar. Iya jangan cengeng Bapak Ibu. Karena kenapa? Kita mau secengeng-cengeng apapun gak ada gunanya. Tapi kalau kita cengeng kepada Tuhan, Tuhan langsung lihat, wah ini anakku ini perlu ditolong ini. Dia lagi butuh ini. Gitu Bapak Ibu. Coba kita baca dulu firman-Nya. Matius 14. Di dalam Matius, dikatakan di sana begini. Di Matius 14 ayat 28 ayat 30 kali ini. Saya baca ya Bapak Ibu. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasa tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Nah kadang-kadang begitu dalam kehidupan kita. Tuhan udah bilang nih, ayo yuk ikut saya yuk. Sini ikut saya pelan. Pertama-tama Tuhan, disayang-sayang dulu. Disayang. Oh enggak ada perubahan. Agak dicubit sedikit, enggak ada perubahan. Terus enggak lagi berubah. Oh udah benar-benar dia dihajar. Itu Tuhan. Tapi percayalah ketika Tuhan membuat ataupun membebat kita itu atau memberikan kita persoalan, sakit, penyakit, aduh Tuhan itu lihat loh, aduh anak yang kucintai ini. Selama itu tadi ya, selama kita terus datang mendekatkan diri fokus kepada Dia. Kadang-kala kan kita begini, ketika kita sakit, aduh kok sakitku gak sembuh-sembuh ya. Saya udah kesini. Tapi maksud saya begini, Bapak Ibu ketika ada persoalan masalah, gini, justru Tuhan itu lebih dekat gitu loh. Ketika ada persoalan, Tuhan kadang membuat begini nih. Ada persoalan karena mungkin kita bandel, akhirnya udah Tuhan kasih persoalan gitu. Udah saya kasih dulu ini sedikit nih, biar dia balik gitu. Terus enggak juga, Tuhan juga bisa marah ya.
Bukan kita doang yang bisa marah kepada anak, kepada istri, kepada suami. Tuhan juga bisa marah. Tapi percaya saudara, ada dia ada limitnya, ada marahnya itu gini. Tuhan, ibaratnya Tuhan baru marah sedikit. Ada waktunya yang kita tidak bisa loh. Ketika Tuhan itu marah, kita udah nggak dapat lagi kasih karunia-Nya. Percaya Bapak Ibu? Iya. Jadi siang hari ini, waktu Petrus berseru dikatakan, Tuhan, benar nggak itu kau? Benar nggak itu Tuhan? Iya, aku sini gitu. Ketika datang, kan kadang kita begitu. Kita udah rajin ibadah, udah rajin doa, udah rajin komsel. Tapi ada nggak persoalan? Ada, banyak. Nggak usah jauh-jauh, ketika kita dari rumah ke sini aja kadang-kadang ada persoalan di lampu merah. Ada persoalan kadang-kadang kesenggol. Iya ada, jadi gini, kalau kita sadar nih ternyata itu Tuhan buat itu gini loh. Untuk kita itu semakin hari gitu semakin serupa gitu kepada Tuhan. Biar kita nggak tinggal terus di situ di persoalan-persoalan. Itu lagi gitu. Tapi Tuhan membuat kita agar kita lebih lagi. Agar kita lebih maju, agar kita lebih tetap kuat, agar kita lebih terus menang di dalamnya. Gitu Bapak Ibu, amin. Nah, mengapa harus fokus kepada Tuhan? Kita harus, karena Tuhan, puji Tuhan. Gini nih, kadang-kala kalau kita mau memerlukan sesuatu, kadang-kadang semua tercurah ke situ. Ibaratnya mau Natal. Kalau sekarang enggak, Natal gitu ya, terfokus ke situ. Semua doanya, terus ini bagaimana nanti untuk dapat ini, dana ini. Semua ya yang ada di sini ikut ya. Bapak Ibu, nanti kita ada acara di puncak tanggal 10-11 ya Bapak Ibu. 10-11. Nanti kita sama-sama ikut. Jadi ketika kita terfokus gitu, kadang-kadang kita salah. Bukan tidak boleh fokus ke situ, boleh. Tapi kadang kita begini, kenapa sih untuk kita fokus ke dalam Tuhan itu ibaratnya begini. Aduh bagaimana ya supaya aku lebih hidup kudus. Bagaimana ya supaya aku tidak membenci si itu. Bagaimana ya biar aku tidak ada rasa kepahitan. Bagaimana ya biar aku tidak, nggak ada unek-unek, biar ini bersih gitu. Ketika melakukan sesuatu bukan karena dilihat orang, ketika melakukan sesuatu bukan karena dipuji. Kok kayaknya susah banget membawa hati ini. Jadi di sini dikatakan, ketika kita fokus kepada Tuhan, kan pasti kebenarannya itu ada di dalam diri kita kan. Nah otomatis apapun yang akan kita lakukan, saya percayalah, atau Bapak Ibu, pasti itu akan sesuai dengan kebenaran-kebenaran Tuhan. Amin Bapak Ibu? Amin. Makanya kita harus fokus kepada Tuhan, yaitu kepada kebenarannya. Ya, Bapak Ibu jangan fokus di sini, kan kadang ada begini, dia baik ya gitu. Tapi bukan saya tahu sih, yang sering saya dengar firman, orang menyampaikan firman atau hamba-hamba Tuhan. Orang belum tentu dia baik itu belum tentu benar. Tetapi ketika dia sudah benar, nah itu pasti dia baik. Semua kita belajar ya Bapak Ibu. Kita harus fokus, kita harus mengutamakan daripada kebenaran daripada Allah. Yaitu di dalam Matius 6:6 dikatakan, carilah dahulu kebenarannya dan kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang mau ditambah? Sehat, suami aman dalam pekerjaan, apalagi nih? Punya mobil? Enggak lah, enggak usah mobil. Yang menjadi tujuan kita itu ini dulu lah ya, jangan yang dunia, bukan enggak boleh, boleh. Maksudnya sekarang ini kan zaman semakin tua, kata firman Tuhan, semakin susah. Orang kan berjuang bagaimana, jangan begini loh. Kadang-kadang kan saya lihat orang udah kaya tapi masih pengen kaya gitu. Jadi, udah kaya malah membuat dia jatuh di dalam itu gitu. Nah kita yang ada di sini kan firman Tuhan terus mengingatkan, kalaupun Tuhan percayakan untuk kaya, ya kenapa tidak? Apa-apa kan? Selama itu Tuhan yang jadi jangan sampai begini. Aku pengen kaya tapi kiri kanan, bodoh amat.
penting gue gitu. Enggak ada lagi ini kesenangan Tuhan, maunya Tuhan atau mauku. Jadinya begitu. Puji Tuhan. Terus jangan membatasi kuasa Tuhan terjadi di dalam kehidupanmu. Ketika engkau mendekat kepada Tuhan, kadang-kadang kan pikiran kita begitu, aduh sanggup enggak Tuhan, bisa enggak ya Tuhan, kira-kira sampai enggak ya Tuhan. Jangan batasi Tuhan. Di dalam, ini saya baca ya Bapak Ibu, dikatakan di sana. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Nah ini iman yang luar biasa loh. Kita jangan batasi Tuhan. Jadi ini kan cerita tentang perwira Kapernaum itu ya, yang hambanya sakit. Kan dia datang kepada Tuhan. Tapi dia hanya bilang begini, Tuhan enggak usah datang ke rumahku. Katakan sesuatu dia pasti sembuh. Nah coba iman kita buat juga seperti itu. Contoh lagi, waktu Daud melawan Goliat. Waktu Daud melawan Goliat. Kan kalau kita baca di firman Tuhan itu kan, Daud itu kan kecil. Daud itu tinggi, gede, besar. Nah, Goliat, maaf. Terima kasih Bapak Ibu. Goliat. Nah kalau kita baca firman Tuhan itu kan dikatakan begini nih, selama 40 hari loh, pagi sore, orang Filistin itu ngolok-olok gitu, ngolok-olok bangsa Israel. Saya percaya kalau Tuhan ataupun kalau Daud tidak mengenali Allahnya, tidak tahu Tuhannya, mungkin dia sudah membangun persekutuan, membangun hadirat pujian di dalam kehidupannya. Makanya dia bilang, sini, kamu ke sini, kau menantang Allah. Barisan orang Israel itu, kepalamu itu akan sepenggal. Dikatakan terus, secara manusia kan pasti begini dong. Dilihat kan si Goliat itu, pakai topi, ketopong, terus lembing, itu kan persoalan di depan mata loh gitu. Tapi imannya itu luar biasa. Kau tantang Allahku, terus datang dia dengan iman begitu. Dia menang. Nah kita lebih daripada Daud di sini. Karena kenapa? Kita sudah ditebus Tuhan. Kasihnya sudah ada di dalam diri Bapak Ibu Saudara. Tinggal kita yang terus harus mempraktekkannya di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Nah, percayalah Tuhan akan menolong Bapak Ibu Saudara. Amin. Tetap percaya, tetap berserah kepada Tuhan. Karena kenapa? Ketika hati kita ini tenang, ketika pikiran kita ini tenang, hati kita ini tenang, terus kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Aduh, luar biasa pokoknya hasilnya. Amin Bapak Ibu. Nah, itu saja yang mau saya sampaikan. Pulang dari sini, kita ingat lagi doa kita yang mungkin selama ini sudah mulai agak berkurang. Tambah lagi pujian kita masuk ke hadirat Tuhan. Karena kuasa dari pujian itu sangat luar biasa. Terbukti ketika bangsa Israel meruntuhkan tembok daripada Yeriko. Hanya pujian loh, pujian. Nah saya percaya, bangun pujian di rumahmu, bangun pujian di pekerjaanmu, bangun pujian di hidupmu. Lihat mujizat Allah akan terjadi di dalam kehidupanmu. Amin. Akhirnya kita tetap kuat. Masa sukar sedang terjadi, akan terjadi. Masa sukar sudah terjadi, akan terjadi, dan terus akan terjadi. Enggak tahu kapan, karena firman Tuhan sudah menubuatkan. Jadi mari tetap tenang, agar ada kita mempunyai kekuatan untuk datang berdoa, menjaga hati kita ini lebih daripada yang lain. Kita harus jaga. Terus dikatakan, terus mendekat kepada Tuhan. Datang, bangun pujian, bangun komunikasi, bangun dialog kepada Tuhan. Katakan bahwa engkau tidak sanggup menghadapi hidup ini, tak sanggup melewati apapun tanpa Tuhan. Terus undang dia di dalam hidupmu. Terus bawa terus Tuhan itu dimanapun Anda berada pada saat ini. Karena saya percaya ketika Tuhan itu terus ada di dalam kehidupan kita, dia nempel. Bukan dia yang nempel ya, kita yang harus nempel kepada Tuhan. Kita yang harus datang, kita yang harus berjuang secapek apapun, selelah apapun. Pastikan bahwa hidup hari-hari yang Bapak Ibu lalui tidak pernah tanpa persekutuan dengan doa. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu.
Mari kita akan sama-sama, saya undang singer untuk kita angkat pujian yang berkata, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai saat ini. Mari Bapak Ibu, firman Tuhan tidak panjang, tetapi biarlah Roh Kudus yang terus mencerahkan di dalam hati kita semua. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Amin. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Amin Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya. Aku percaya, aku percaya pada Yesus Juru Selamat. Aku percaya. Katakan oleh karena kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Amin. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Sekali lagi katakan oleh karena kemurahan Tuhan. Karena Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah
sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Bapak Ibu sambil pejamkan mata, sambil dengarkan saya berbicara. Pesannya hari ini cukup simpel. Bagian kita yaitu menjaga hati kita. Firman Tuhan berkata, Amsal 4 ayat yang ke-23, jagalah hatimu dengan kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Alkitab tidak mengatakan jagalah hati istrimu, atau Alkitab juga tidak mengatakan jagalah hati suamimu, atau bahkan setiap orang yang ada di sekitar kita. Jadi jangan sampai kita salah ambil fokus. Bagian kita yaitu menjaga hati kita pribadi. Kadang-kadang kita terlalu sibuk mikirin orang itu sakit hati gak ya sama kita. Dia sakit gak ya, kecewa gak ya sama kita. Tapi karena kita salah fokus, akhirnya hal itu yang membuat kita kembali terluka sendiri. Karena kita terlalu sibuk menjaga hatinya orang lain. Sedangkan firman Tuhan berkata, jagalah hatimu. Yuk kita koreksi kehidupan kita. Kalau sampai hari ini setiap kita rasanya masih sibuk ngurusin hatinya orang, pikiran orang, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya fokusnya sama diri kita sendiri dulu. Ketika kita benar sama Tuhan, pasti buahnya bisa dirasakan sama orang. Ketika hatinya kita bersih, bersihnya itu pasti bisa dilihat sama orang. Kebenaran yang kedua yang saya dapat hari ini, kenapa kehidupan kita harus selalu memuji Tuhan, bersyukur sama Tuhan, baca firman Tuhan. Karena pada akhirnya kita tahu di kitab Wahyu bahwa Yesus itu akan datang kembali menjemput kita sebagai mempelai pria. Dan kita ini adalah gereja yang Tuhan sebut kita adalah mempelai wanita. Jadi kenapa Yesus senang ditinggikan, Yesus senang dipuji, disembah? Karena dia mempelai kita. Begitu juga kehidupan kita bersama dengan pasangan kita. Kasih apresiasi pasangan kita. Jangan selalu kritik, jangan selalu saran, atau jangan selalu keluhan yang kita keluarkan terhadap pasangan kita. Tapi mari kita belajar untuk melihat bahwa banyak kebaikan yang sudah Dia lakukan untuk kita. Bahkan buat siapapun orang yang ada di sekeliling kita, kalau hati kita bersih, pasti kita bisa melihat kebaikan setiap orang. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang sudah mengingatkan kami, yang sudah membuat kami sadar bahwa ternyata kami perlu menjaga hati kami, Tuhan. Betapa pentingnya kami menjaga hati kami sendiri. Mungkin kami sering sakit hati, mungkin kami sering kecewa, kami sering terluka, Tuhan. Tapi kami sadar ternyata salahnya di kami sendiri. Karena kami terlalu sibuk untuk menjaga perasaan orang lain. Tapi mulai hari ini Tuhan, terima kasih firman-Mu sudah mengingatkan kami supaya tanggung jawab kami ini menjaga hati kami masing-masing. Dan kami percaya ketika kami bisa menjaga hati kami, Tuhan juga akan bisa mempercayakan kami untuk menjadi berkat buat orang lain. Berkati Tuhan Ibu Bambang yang sudah menyampaikan firman-Mu. Berikan dia kesehatan, kekuatan, hikmat yang berasal dari Tuhan. Berkati keluarganya dan apapun yang ia kerjakan semuanya menyenangkan hatinya Tuhan. Bahkan setiap kami Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah kami boleh terus bertumbuh karena firman Tuhan itu hidup di dalam setiap hati kami. Dan biarlah kehidupan kami ini boleh berbuah, menjadi buah yang manis dan bisa dinikmati oleh banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat waktu-Mu yang sudah Engkau berikan
sudah Engkau anugerahkan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, dengan penuh ucapan syukur kami terima firman ini Tuhan, dan akan menguatkan kami sepanjang hari-hari ke depan. Terima kasih Tuhan, inilah ucapan syukur kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, saya percaya siang hari ini kita diberkati lewat firman Tuhan, amin. Kembali mengingatkan setiap kita, dan terima kasih kepada Ibu Bambang, Tuhan berkati untuk sharing firman-Nya pagi ini. Dan Bapak Ibu, sambil kita mempersiapkan persembahan kita dan ekstra kolekte untuk persiapan acara retret Natal kita, saya mau menyampaikan beberapa hal pengumuman pagi ini. Yang pertama, untuk kegiatan gereja sepanjang minggu ini, di hari Selasa ada ibadah doa lewat Zoom, kemudian Jumat ini ada komsel gabungan juga via Zoom, nanti linknya akan dibagi di grup. Kemudian untuk minggu depan ibadah kembali dilaksanakan seperti biasa jam 9 di tempat ini. Juga ada ibadah raya Gloria Kids di atas. Ya. Kemudian Sabtu besok, kalau saya nggak salah tanggal 3 September ya, ada pertemuan doa impartasi untuk pelayan-pelayan gereja yang akan melayani sepanjang bulan September. Dan kemarin saya dititipin pesan, kalau bulan depan ini akan dibuka bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang rindu mau tergabung dalam pelayanan di gereja, baik itu bentuk aser, multimedia sound, bahkan pelayan profetik atau dancer, atau juga mungkin sebagai pelayan Gloria Kids di atas, pembina Gloria Kids. Boleh sekali, kita sangat membuka dan bisa menghubungi Bapak Beni atau sekretariat, dan diharapkan bisa hadir di Sabtu untuk kita sama-sama duduk bersama mendapatkan doa impartasi dan kita mendengar tentang firman Tuhan dan nilai-nilai pelayanan yang akan disampaikan. Untuk jamnya di Sabtu nanti akan diinfokan di grup ya, di grup gereja. Kemudian nah, ini sudah di akhir Agustus untuk persiapan retret Natal kita. Pastikan setiap kita sudah mendaftar. Ada yang belum, Bapak Ibu? Ada yang belum? Boleh angkat tangan? Ada Bapak Sulis di belakang, nanti sesudah ibadah boleh menghubungi Bapak Sulis untuk mendaftar keikutsertaan retret Natal ya. Jadi untuk usia 5 tahun ke atas dengan biaya 250.000, kalau anaknya di bawah usia 5 tahun free ya. Jadi hanya 5 tahun ke atas, dan pelaksanaannya Sabtu Minggu 10-11 Desember di tahun ini. Nah itu kan pasti membutuhkan biaya, enggak hanya uang pendaftaran, itu sebabnya panitia bekerja mempersiapkan segala sesuatu, juga kita support lewat ekstra kolekte, dan di lantai 1 ada penjualan makanan. Jadi yuk sama-sama kita support kegiatan gereja dengan menghabiskan jualan di bawah. Oke Bapak Ibu ya, jangan lupa di bawah segera diborong banyak-banyak dan habiskan untuk support kegiatan Natal kita. Ya, itu saja pengumuman pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita mau berdoa, kita mau bersyukur buat berkat Tuhan atas hidup kita, dan kita mau memberi dengan penuh sukacita. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bersyukur buat segala sesuatu yang Tuhan percayakan atas hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, segala usaha, bisnis, pekerjaan kami. Terima kasih buat semuanya yang Tuhan sudah berkati dengan luar biasa.
Dan pagi ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan untuk kelangsungan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami juga akan memberikan ekstra kolekte untuk kegiatan Natal kami. Biarlah setiap tangan-tangan yang memberi diberkati Tuhan, dan biarlah setiap kami yang akan memberi dengan penuh ucapan syukur dan dengan penuh sukacita untuk mendukung kegiatan gereja di tempat ini. Terpujilah Tuhan. Kami siap memberi dengan bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Ya, sama-sama kita bangkit berdiri. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Amin. Puji Tuhan. Biarlah ini menjadi sama-sama doa kita untuk bangsa Indonesia. Amin. Saya mengundang Bapak Pendeta Rob Siringo-Ringo akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengangkat hati kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Tuhan, Engkau telah memberikan waktu ini bagi kami untuk datang menghadap hadirat-Mu. Dan Engkau telah menyampaikan isi hati-Mu untuk mengajar kami Bapa, supaya boleh menjaga hati kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan kebenaran firman itu boleh terpatri dan termaterai dalam setiap hati dan kehidupan kami, supaya itu boleh menjadi rema dan boleh menjadi pedoman dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa dan memohon kepadamu, biarlah Engkau melawat setiap sidang jemaat-Mu yang ada di GPD Gloria. Tidak ada satu orang pun yang terlewatkan. Semuanya Tuhan Engkau lawat. Dan Engkau ada dalam setiap rumah tangga kami, supaya kami terus Tuhan boleh mengalami kebahagiaan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, saudara-saudara kami Bapa yang dalam keadaan sakit, sekalipun kami tidak menyebutkan namanya satu-satu, tapi Engkau mengenal dan keberadaannya. Oleh sebab itu Bapa, kami serahkan mereka dalam lindungan kasih kemurahan-Mu. Jamah mereka Bapa
berikan kesehatan daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, saudara kami yang dalam keadaan lemah, berikan mereka kekuatan. Saudara kami Tuhan yang dalam keadaan bingung, Engkau berikan Tuhan ketenangan, supaya hati mereka tetap Tuhan terpaut kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa, semuanya kami serahkan kepadamu dengan ucapan syukur. Tuhan, pada kesempatan ini juga Tuhan kami berdoa buat saudara kami yang berulang tahun pernikahan pada minggu ini. Biarlah Engkau memberkati Tuhan keluarga-keluarga itu Bapa. Biarlah Engkau terus ada di dalam setiap kehidupan rumah tangga mereka. Jadikan Bapa rumah tangga itu menjadi rumah tangga kesukaan di hadapan Tuhan dan juga di hadapan kami sesama. Begitu juga saudara kami yang berulang tahun Bapa dalam minggu ini. Kami serahkan mereka Tuhan dalam tangan-Mu. Biarlah terus dalam perlindungan kasih kemurahan-Mu. Biarlah Engkau terus Tuhan menuntun hati mereka boleh makin lebih dekat Tuhan, dan tetap Tuhan lebih rindu Tuhan untuk melayani Tuhan, dan jadikan mereka Bapa menjadi saksi dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa di sorga. Begitu juga Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah Engkau Tuhan yang akan menuntun pemimpin-pemimpin kami, sehingga mereka Tuhan boleh menjalankan tugas dan juga Tuhan kewenangan mereka berdasarkan takut akan Tuhan. Semuanya Tuhan dari pusat sampai ke daerah, semuanya mereka Tuhan boleh takut akan Tuhan. Dan juga pemimpin kami di kota dan Kabupaten Bekasi, biarlah juga Tuhan yang akan memakai mereka Tuhan dalam menjalankan tugas pemerintahan di tempat ini dengan takut akan Tuhan, supaya apa yang mereka lakukan Bapa boleh sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu pada kesempatan ini Tuhan. Kami mohon Bapa, biarlah Engkau Tuhan mengampuni kami Tuhan atas segala salah, dosa, kekurangan dan kelemahan kami. Tapi layakkan dan kuduskan kami terus di hadapan-Mu, dan jadilah Bapa sesuai dengan rencana-Mu dalam setiap hidup kami. Karena Engkau yang lebih tahu segala rencana-Mu yang terindah, dan jadilah itu bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan sekarang kekasih-kekasihku, mari tadahkanlah tangan-Mu dan arahkanlah pandangan-Mu. Karena Dia Allah kita lah yang penuh kasih dan penuh kemuliaan itu, kan menghadapkan wajahnya seraya memberkati setiap pribadi, kan memberkati setiap rumah tangga, kan memberkati setiap usaha dan pekerjaan kita, akan memberkati setiap pendidikan anak-anak kita. Dan marilah kita pulang dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya persekutuan Allah Roh Kudus akan menuntun keluar masuk kita dari saat ini. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kelak. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih.